Assalamualaikum. Pembahasan dalam video perjalanan ini adalah cara cek mesin Isuzu Panther bekas. Semoga ini bermanfaat bagi yang belum tahu, terutama bagi yang ingin beli mobil Isuzu Panther bekas. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu informasi buat penonton yang baru nonton di channel ini. Mobil yang saya pakai ini adalah mobil Isuzu Panther High Sporty 1997 non turbo. Bila ingin tahu cara memperbaiki dan setelannya yang biasanya saya lakukan sendiri, silahkan tonton video ini sampai selesai, atau bisa di skip saja langsung ke akhir video ini, karena di layar akhir video ini akan muncul beberapa playlist video-video yang sudah saya upload. Di deskripsi di bawah video ini juga saya taruh beberapa link playlist channel ini. Bila ingin tahu cara memperbaiki dan setelannya, silakan tombol atau klik saja yang berjudul perbaikan setting tes Isuzu Panther 2,5 non turbo dan seterusnya. Semoga setelah menontonnya, bagi yang belum mengerti sama sekali tentang cara memperbaiki mobilnya sendiri, menjadi bisa memperbaiki mobilnya sendiri, walaupun hanya bisa memperbaiki sedikit-sedikit saja seperti saya. Di sini belajar bareng, karena saya juga masih belajar. Oke, lanjut pada pembahasan cara cek mesin Isuzu Panther bekas. Isuzu Panther bekas masih banyak peminatnya karena spare partnya mudah dicari. Isuzu Panther mesinnya terkenal bandel, kuat, dan tidak gampang rewel. Perawatannya juga gampang, kaki-kakinya juga lumayan kuat kalau tahu cara perawatannya. Makanya Isuzu Panther meskipun sudah bekas dan tua masih banyak peminatnya. Nah, bagi kalian yang ingin membeli mobil Isuzu Panther bekas, selain ngecek bagian-bagian lain termasuk bagian kaki-kaki dan seluruh bodi apakah masih baik, tidak kropos, ada beberapa cara untuk mengetahui baik dan tidaknya pada mesin, yaitu mesin diesel. Caranya satu, pertama yang paling gampang, sebelum mesin dihidupkan atau mobil dicoba, periksa dulu volume oli mesin pada dipstick olinya. Lalu setelah mesin dihidupkan, lalu dimatikan dalam waktu tertentu, atau lebih lama lebih baik. Setelah itu periksa lagi volume oli mesinnya pada dipstick olinya tadi. Bandingkan apakah volume oli mesin tetap atau berkurang atau malah bertambah atau lebih. Bila oli mesin tetap, itu pertanda mesin masih baik, dan bila oli mesin berkurang, itu diperkirakan mesin tidak baik karena ada oli mesin yang ikut terbakar di ruang bakar. Sedangkan bila oli mesin malah bertambah, juga pertanda mesinnya tidak baik. Diperkirakan ada kebocoran bahan bakar dari pump injection atau bos pump, sehingga bahan bakar masuk ke tempat oli, maka terjadi bercampurnya bahan bakar dan oli. Lalu yang kedua, hidupkan mesin, buka tutup filter udara dengan hati-hati. Cara ini untuk mengecek klep masuk ya, bocor atau tidak. Bila terdengar ada suara aneh, misalnya pok 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 di area filter udara, itu diperkirakan klep bagian masuk bocor.
Lalu yang ketiga, caranya ngetes mesin pincang atau tidak bisa dengan menggunakan water pass. Mesin dalam keadaan hidup lalu pada waktu RPM dinaikkan, bila water pass terlihat stabil, itu diperkirakan mesin dalam keadaan baik. Yang keempat, hidupkan mesin lalu cek mesin pada knalpot gas buang. Bila knalpot keluar asap putih pekat, diperkirakan pembakaran mesin tidak sempurna. Dari yang pernah saya alami ya, knalpot keluar asap putih bisa juga karena filter solar yang kotor, tersumbat, dan lain-lain. Tetapi bila terdengar suara knalpot berbunyi pok pok pok, diperkirakan klep atau valve bagian keluar yang bocor. Selain itu, jika asap gas buang di knalpot keluar minyak ya, diperkirakan ada oli yang ikut terbakar. Yang kelima, cara ngecek packing cylinder head melalui radiator. Untuk mengetahui cylinder head mesin diesel masih baik atau tidak, caranya buka tutup air radiator. Lalu jika mesin dihidupkan terus RPM dinaikkan dan air radiator muncrat ke atas, itu diperkirakan packing cylinder head rusak atau pecah. Untuk ini, menurut pendapat saya yang belum tentu benar, sebaiknya waktu ngetes ini mesin dalam keadaan dingin. Yang keenam, cara ngecek kompresi mesin melalui tempat pengisian oli mesin dan dipstick oli mesin. Kompresi mesin diesel baik dan tidaknya bisa dilihat melalui pengisian oli mesin dan dipstick oli mesin. Caranya, buka penutup oli mesin dan dipstick oli mesin. Bila keluar asap dari lubang dipstick oli mesin, itu pertanda mesin tidak baik. Diperkirakan kompresi berbalik atau bocor. Begitu juga bila keluar asap dari lubang pengisian oli mesin, itu pertanda mesin tidak baik. Diperkirakan ada kompresi yang berbalik atau bocor lalu masuk di karter. Yang sudah saya sampaikan tadi adalah dari hasil pencarian atau baca-baca, lalu saya sampaikan dengan cara saya, dan saya tambah juga dengan sedikit dari pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Apakah playlist video-video saya yang lain sudah terlihat di layar? Bila sudah terlihat, silakan pilih lalu klik atau tombol saja. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum.